Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regis Akbar dengan NIM 2023-1180. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem kontrol adaptif, yaitu MRAC pada pesawat terbang atau Flight Control System. Yang pertama ini pengertian dari MRAC itu sendiri. MRAC atau Model Reference Adaptive Control adalah salah satu metode kontrol adaptif di mana sistem pengendali dirancang agar perilaku keluaran plan atau sistem yang dikendalikan selalu mengikuti model referensi yang sudah ditentukan. Artinya, pengendali akan menyesuaikan parameter-parameternya secara otomatis atau adaptif, sehingga respon plan meniru respon model referensi meskipun ada ketidakpastian atau perubahan pada sistem. Singkatnya, MRAC membuat sistem nyata berperilaku seperti model yang diinginkan dengan cara beradaptasi parameternya secara real time. Prinsip kerja MRAC adalah membuat keluaran plan mengikuti respon model referensi yang telah ditentukan. Sistem selalu membandingkan keluaran plan dengan model, lalu menghitung error, dan error ini digunakan untuk menyesuaikan parameter kontrol secara real time, sehingga sinyal kendali terus diperbaiki. Dengan cara ini, plan dapat tetap mengikuti perilaku model referensi meskipun ada perubahan parameter atau gangguan. Kemudian peran MRAC pada pesawat terbang. Yang pertama itu menjaga kestabilan penerbangan. MRAC memastikan respon gerakan pesawat atau pitch, roll, yaw selalu mengikuti model referensi stabil meskipun kondisi aerodinamika berubah. Kemudian mengatasi ketidakpastian. Karakteristik pesawat bisa berubah karena kecepatan, ketinggian atau perubahan konfigurasi, misalnya flaps, landing gear. Lalu MRAC menyesuaikan parameter kontrolnya agar pesawat tetap mudah dikendalikan. Yang ketiga ini meningkatkan keselamatan. Dengan adaptasi real time, MRAC membantu pilot maupun autopilot mempertahankan kontrol pesawat walau ada gangguan, turbulensi atau perubahan beban. Terakhir, meningkatkan performa. Pesawat dapat mengikuti jalur penerbangan sesuai model yang diinginkan atau trajectory reference secara lebih presisi. Nah, ini untuk diagram blok dari kontrol pesawat. Selanjutnya untuk cara alur kerjanya, yang pertama itu reference model menghasilkan sinyal referensi atau model penerbangan ideal. Yang kedua itu adaptive controller menerima sinyal referensi dan error untuk menyesuaikan parameter kontrol. Yang ketiga itu aircraft atau plane, pesawat nyata yang dikendalikan. Yang keempat itu ada flight output, keluaran akhir atau altitude, attitude, dan lain-lain. Yang terakhir ini feedback, respon pesawat kembali ke controller untuk adaptasi. Untuk manfaatnya itu yang pertama, stabilitas terjamin meskipun kondisi aerodinamika berubah, misalnya karena ketinggian, kecepatan atau turbulensi. Dan pesawat tetap stabil sesuai model referensi. Yang kedua itu adaptif terhadap perubahan, di mana kontrol tetap efektif walau ada perbedaan karakteristik pesawat, perubahan beban atau konfigurasi sayap. Ketiga, presisi lebih tinggi. Jalur penerbangan atau manuver pesawat bisa mengikuti model ideal dengan akurasi lebih baik. Lalu, keamanan meningkat, mengurangi resiko kehilangan kendali ketika terjadi gangguan eksternal atau kondisi tak terduga. Yang terakhir itu mengurangi beban pilot atau autopilot, di mana sistem kendali otomatis menyesuaikan parameter secara real time tanpa perlu intervensi manual yang rumit. Dan untuk kesimpulannya, MRAC pada pesawat terbang berperan penting dalam menjaga stabilitas, presisi, dan keamanan sistem kendali penerbangan. Dengan kemampuannya menyelesaikan parameter kontrol secara adaptif, MRAC memastikan pesawat tetap mengikuti model referensi yang diinginkan meskipun terjadi perubahan kondisi aerodinamika, beban maupun gangguan eksternal. Hal ini membuat penerbangan lebih aman, andal, serta mengurangi beban kerja pilot dan maupun autopilot.